awali dengan pengertian dari komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang memiliki arti alat hitung. Pada awalnya nih teman-teman, pembuatan dari komputer ini bertujuan sebagai alat hitung angka-angka loh. Kemudian pengertian komputer secara umum merupakan sebuah alat atau perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sudah dirumuskan sebelumnya dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Dan sebenarnya pengertian dari komputer ini masih banyak sekali teman-teman, terutama yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, teman-teman bisa mencarinya di internet atau di buku, dan bisa juga loh teman-teman tuliskan di kolom komentar agar kita semua dapat belajar bersama. Kita lanjutkan pembahasan ya teman-teman. Kita akan membahas tentang inspirasi apa saja yang melatar belakangi lahirnya dari komputer. Nah, cikal bakal terbentuknya komputer ini diawali dengan lahirnya sebuah alat hitung yang bernama sempoa. Ternyata bukan hanya sempoa saja loh teman-teman, ada berbagai macam alat yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah komputer. Kita bahas lebih lanjut yuk. Kemudian inspirasi yang kedua datang dari kalkulator roda numerik atau numerical well calculate. Kalkulator ini memiliki 8 roda putar bergerigi yang tentunya berfungsi untuk menghitung angka-angka. Kemudian inspirasi yang ketiga yaitu ada mesin analitik. Mesin ini ditemukan oleh Charles Babbage. Inspirasi yang keempat atau inspirasi yang terakhir datang dari mesin tik. Mesin tik atau yang biasa kita sebut sebagai mesin ketik merupakan mesin atau alat elektronik dengan seperangkat tombol-tombol yang mana apabila kita tekan maka akan muncul huruf pada sebuah dokumen. Nah, itu tadi merupakan cikal bakal terbentuknya dari komputer. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan dari komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi teman-teman, yang mana generasi yang pertama dimulai pada tahun 1945 sampai 1955. Kemudian generasi yang kedua dimulai pada tahun 1955 sampai 1965. Dan generasi yang ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Dan generasi yang keempat dimulai pada tahun 1980 sampai 2000-an. Dan generasi yang terakhir atau generasi yang kelima dimulai pada tahun 2000-an sampai masa depan. Nah, untuk saat ini nih kita berada pada komputer generasi yang kelima. Penjelasan yang pertama, kita masuk pada generasi yang pertama. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Ini adalah ilustrasi dari komputer generasi pertama. Terlihat ukurannya sangat besar karena pada saat itu komponen dasar pembuatannya yaitu tabung vakum. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi pertama yaitu yang pertama, memiliki ukuran yang besar. Hal ini disebabkan karena masih menggunakan tabung vakum. Ciri yang kedua yaitu menggunakan tabung vakum. Ini merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh komputer generasi pertama. Ciri yang ketiga yaitu kapasitas penyimpanan yang kecil. Artinya pada saat ini sudah muncul memori, hanya saja masih berukuran kecil. Ciri yang selanjutnya yaitu kinerja yang lambat, kemudian memerlukan listrik yang besar. Karena ukurannya yang besar, jadi jelas akan memerlukan listrik yang besar pula. Kita masuk pada generasi yang kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar dari komputer generasi pertama telah digantikan dengan transistor. Dan ini merupakan ilustrasi dari komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri yang pertama, ukurannya jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Kemudian ciri yang kedua yaitu kinerjanya lebih cepat, dan ciri yang terakhir yaitu daya listrik lebih kecil, karena di sini sudah berkembangnya transistor. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga.
Komputer pada generasi ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Generasi 3 ini mengembangkan generasi 2 yang memiliki kendala pada transistornya yang mudah panas. Sehingga di sini muncul ide penggunaan batu kuarsa untuk meredam panas. Ini merupakan ilustrasi dari komputer generasi ketiga, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harganya terjangkau, kemudian memori lebih besar, selanjutnya kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan ciri yang terakhir yaitu pertama kali menggunakan keyboard dan monitor. Kemudian komputer generasi keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan pesat dalam menghimpun integrated circuit menjadi jutaan chip. Di sini terjadi perkembangan IC, ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian komponen yang digabung dalam IC juga semakin banyak. Ini merupakan komputer generasi keempat ya teman-teman, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan Large Scale Integration atau LCI. Kemudian ciri yang kedua yaitu digunakan untuk perorangan. Selanjutnya efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Kemudian komputer generasi terakhir yaitu komputer generasi kelima. Komputer ini identik dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Ini merupakan ilustrasi dari komputer generasi kelima ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri dari komputer ini yang pertama menggunakan Large Scale Integration atau LCI. Kemudian yang kedua fitur semakin banyak. Yang ketiga kecepatan memproses informasi meningkat. Yang terakhir adanya alat pengganti pekerja manusia, simbol dari generasi kelima. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang perkembangan dari komputer. Ternyata cukup panjang juga ya terbentuknya komputer sampai secanggih saat ini. Di era yang semakin maju ini, teman-teman pastinya harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang semakin maju untuk mengasah kemampuan yang kita miliki agar kita tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman tentunya. Namun pesan kakak, di era tanpa batas ini teman-teman harus mampu mengendalikan teknologi dengan sebaik mungkin dan jangan sampai teknologi yang menguasai teman-teman.